Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado dan Rado Institute. Kita kembali melaksanakan suatu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu bedah riset artikel. Kita jumpai dalam suatu riset artikel yang terbit di bulan Maret 2025 dengan judul A New Odd Weibull G Family Distribution. Oke. Kita dapati lagi suatu riset artikel yang sangat baik, tentu yang terbarukan ya, terbit di tahun 2025 dengan nama modelnya New Odd Weibull G Family. Nah, kajian-kajian seperti ini ternyata tahun 2025 pun sudah mulai dilakukan bukan orang, setelah kita lihat beberapa kali dalam Rado Institute. Ternyata kita pelajari bahwa model-model peluang ini terus berkembang, terus berkembang, terus terjadi modifikasi yang selayaknya kita ikuti terus sehingga mendapatkan suatu pola tertentu untuk menghasilkan mungkin yang terbarukan atau novelty bagi peneliti lainnya. Oke, coba kita lihat riset artikel yang dimaksud pada kajian kita pada pagi hari ini. Nah, ini suatu riset artikel yang kita peroleh terbit di suatu conference kayaknya ya, di AIP Conference Proceeding. Dengan judul suatu riset artikel ini judulnya adalah New Odd Weibull G Family Properties and Width Application. Nah, diberikan suatu fungsi densitas peluang New Odd Weibull Family ini seperti yang diberikan pada persamaan 3. Jadi persamaan 3 ini seperti biasa juga ada F kecil, ini fungsi densitas yang kita tuju nantinya. Dan F besar ini kumulatif. Jadi ada fungsi densitas, ada kumulatif. Dalam hal ini riset artikel fungsi densitasnya F kecilnya ini Weibull, untuk Weibull namanya model peluang Weibull, F kecilnya alpha beta X berpangkat beta kurang 1 eksponen min alpha X berpangkat beta. Nah, dari dua parameter Weibull kita akan kembangkan menjadi 4 parameter dengan menggunakan konsep New Odd Weibull G Family. Ini dia nanti densitasnya G ya. Nah, cuman ada mungkin penulisnya agak silap sedikit. Seharusnya dia bedakan F kecil ini parameternya jangan alfa beta. Nah, alfa beta ini sebagai parameter baru. Mungkin ini dia dapat ganti dengan menggunakan delta dan theta. Misalnya seperti itu. Jadi delta kali theta X berpangkat theta kurang 1 eksponen min delta X berpangkat theta. Jadi nampak itu. Jadi New Odd Weibull G Family itu nampak ada penambahan parameter, 2 parameter yaitu alfa beta. Itu mungkin kesilapan biasa penulis yang namanya riset tentu tidak terlepas dari hal-hal salah yang apa. Jadi yang kita maksudkan nanti New Odd Weibull yang kita gunakan pada kasus ini, F kecilnya kita ganti fungsi Weibull, densitasnya pastinya, dan F-nya itu kumulatifnya Weibull. Nah, kebetulan dalam riset artikel ini dia berikan data set, ada 2 set. Ada dataset 1 dan dataset 2. Nah, ini dataset 1, first dataset. Oke. Dan ada dataset 2. Nah, dataset 2. Ini dataset 2, the second dataset. Nah, kita akan cobakan dengan kekuatan R kita untuk membahas dataset 1. Dataset 1 seperti biasa nanti akan dilengkapkan dengan grafik A. Grafik A itu density plot. Grafik B adalah kumulatif plot. Ada beberapa model yang ditampilkan di sini nantinya ada WIW, GOIW dan seterusnya. Kita hanya fokus kepada WIW saja. Nah, di sini kita tahu bahwa dia telah membedakan sebenarnya parameternya yang satu delta, yang satu theta, yang satu alpha dan beta.
Tapi walau bagaimanapun, setidaknya kita harus tetap teliti dalam membuat suatu riset artikel. Oke, biar nanti pembaca tidak bingung. Kalau parameternya sama, kalau tidak diganti, tentu nanti pembaca bingung. Jangan-jangan parameternya hanya dua. Sementara kita tahu parameternya itu ada empat. Alfa beta ditambah dengan Weibull dua parameter lagi dari fungsi Weibull yang digunakan pada riset ini. Jadi sekali lagi, persamaan tiga adalah persamaan yang akan kita tuju dalam riset ini. Ada empat parameter, alfa beta, Fx kecil. Nah, Fx kecil ini merujuk kepada fungsi densitas peluang Weibull. Dan kumulatifnya, nah sini kumulatifnya tidak diberikan, tapi kita bisa mengetahui pasti kumulatifnya adalah atau F besarnya 1 kurang eksponen min alfa X berpangkat beta. Nah, kebetulan di dalam R, fungsi densitas Weibull ini ada, namanya d Weibull. Sedangkan F-nya itu ada, namanya P Weibull. Nah, jadi kita agak dibantu sedikit oleh R dengan tidak perlu menuliskan fungsi. Oke, coba kita lihat R kita. Kita tutup, lalu kita buka R kita. Kita buka R kita, apa yang telah kita lakukan untuk masalah ini. Mana R kita? Nih. Nah, dalam R, seperti biasa, ini adalah dataset 1. Dataset 1X, dataset 1. Nah, ini adalah program log likelihood. Nah, seperti yang saya katakan tadi, F kecil cukup tulis D Weibull. Ini F kecil namanya nih. Kalau sedangkan F besar P Weibull. Ini P Weibull. Jadi D Weibull F kecil menggunakan parameter 3 dan parameter 4. Parameter 1 dan parameter 2 ini adalah alfa beta dalam riset artikel. Jadi persamaan 3 dalam riset artikel tadi dapat Anda lihat panjang sekali ini dia. Kalau saya sorot, nih dia. Nah, ini. Kalau saya sorot yang warna biru itu adalah fungsi densitas new odd Weibull ini tadi ini yang saya sorot yang berwarna biru itu inilah yang ditulis oleh pada persamaan 3 pada riset artikel. Nah, ingat F kecilnya D Weibull, F besarnya P Weibull. Nah, ini kan panjang. Ini adalah persamaan 3. Lalu seperti biasa setelah kita tulis program log likelihood, lalu kita panggil dengan nilai optim. Nah, nilai optim untuk parameter satunya 0,01, parameter 2-nya 1, parameter 3 1, parameter 4-nya 1. Lalu kasih nama parameter 1 alfa, parameter 2 beta, parameter 3 delta, dan parameter 4 theta. Nah, kita kasih nama. Lalu kita memerlukan beberapa perangkat seperti XI ini adalah untuk density plot, sedangkan XX urutan data dari kecil ke besar adalah untuk kumulatif plot dengan menggunakan kumulatif hampiran FI kurang 0,5 per N. Ini adalah fungsi densitas pada persamaan 3 dan ini persamaan kumulatif pada persamaan 2. Oke, lalu kita coba gambarkan seperti apa hasilnya. Kita lihat dulu density plotnya. Kita run, kita coba lihat, kita runkan dulu model kita apakah dia jalan. Kita coba run seluruhnya. Oke, kita runkan saja. Oke, kita coba lihat di konsol. Oke, jalan. Nah, untuk melihat parameter boleh ketik WIW saja boleh. Oke, kita lihat dulu apakah dia jalan atau tidak. Oke. Nah, kita coba ketik WIW. Nah, ini parameter kita. Ternyata parameter 1, parameter 2, oke, parameter 3, dan parameter 4. Setelah parameter-parameter kita peroleh, kita runkan. Kita coba tengok nih apa fungsi dari density plotnya. Kita run density plot. Wah, itu sangat cantik sekali. Jadi yang warna biru itulah density plot yang kita peroleh dan hasilnya dengan riset artikel kalau mau kita lihat sama saja hasilnya dengan riset artikel. Lalu kita coba lihat
untuk kumulatif plotnya. Lalu kumulatif plot, kita lihat kumulatif plot. Nah, itu dia. Jadi kalau lihat yang warna grey abu-abu itu adalah kumulatif hampiran, sedangkan yang warna biru itu kumulatif model. Jadi udah sangat hampir sekali ya, sangat mirip sekali. Jadi dari dua hasil tampilan ini kita sangat yakin bahwa kajian-kajian di Radio Institute terutama dengan mengandalkan koding-koding pemrograman untuk menjadikan mahasiswa mandiri dalam riset itu sudah teruji sekali, sudah mantap sekali. Silakan digunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.